Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana ini untuk menjadi penilaian pemenuhan nilai proyek akhir mata kuliah Sistem Informasi Audit. Di sini kami akan menyajikan hasil penelitian kami yang berjudul Optimasi Tata Kelola Layanan Sistem Informasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan. Mati ya? Oh iya. Besok? Udah, ulang. Ulang. Ya, udah. Udah langsung aja kayak belum presentasi perkenalkan. Oke. Oke. Sebelum kami masuk ke pembahasan, sebelumnya perkenalan dulu, saya Alia Dijayanti dengan NIM 1923-1351. Saya Faiz Purnomo Adi dengan NIM 1923-1760. Saya Rangga Absendi Simarmata dengan NIM 1923-1683. Saya Ahmad Bayu Saputra dengan NIM 1923-2151. Saya dengan Fatia Kaila Aziza dengan NIM 1923-1498. Baik, di sini ada ringkasan eksekutif, di mana fokus audit evaluasi difokuskan pada tingkat kapabilitas di area deliver, service, dan support DSS, yang mencakup manajemen operasional, insiden, dan keamanan layanan. Hasil asesmen tingkat kematangan tata kelola menyentuh level 3, namun ditemukan ketertinggalan konsisten sebesar 1 tingkat di bawah target ideal manajemen. Rekomendasi, transformasi, dan pendekatan reaktif menuju operasional proaktif melalui otomatisasi, analitik, predikatif, dan pengujian keamanan siber berkesinambungan. Selanjutnya, profil dan ruang lingkup sistem. Di sini kita mengambil Kementerian Ketenagakerjaan RI, berdiri sejak 1947. Kementerian ini menggemban tanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, jaminan sosial, hingga pengawasan K3. Portal Satu Data Ketenagakerjaan, infrastruktur digital terintegrasi yang berfungsi sebagai single source of truth, mengintegrasikan data internal dan eksternal multisektoral sesuai amanat Perpres No. 2/93 tahun 2019. Jadi selanjutnya komitmen tata kelola data. Di sini ada visi tata kelola, yaitu mewujudkan persediaan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses antar instansi sebagai dasar pembangunan nasional. Lalu yang kedua, misi tata kelola. Yang poin pertama misi tata kelola adalah standarisasi, yaitu memenuhi standar data dan metadata baku. Yang kedua integrasi, menyatukan sistem informasi di lingkungan kementerian. Yang ketiga transparansi, yaitu mendorong keterbukaan data publik demi kualitas riset dan layanan. Selanjutnya, tantangan operasional portal. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, penentuan prioritas penyelesaian keluhan pada helpdesk elektronik dinilai belum memiliki parameter yang terstandarisasi. Lalu yang kedua, kendala minor statis terkadang diselesaikan lebih dulu, sementara gangguan kritis sistem yang berdampak luas tertahan dalam antrian. Yang ketiga, belum tersedianya pencatatan akar masalah atau root cause. Sentralisasi berpotensi memicu pengulangan insiden serupa di masa mendatang. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan tujuan pelaksanaan dan audit. Yang pertama itu ada pemetaan parameter, yang dimana itu menghitung bobot parameter menggunakan COVID 2019 Design Toolkit untuk memetakan strategi dan profil risiko teknologi informasi organisasi
Dan yang kedua, itu ada pengukuran kapabilitas. Di sini mengukur kapabilitas level aktual pada rumpun domain, DSS, operasional, insiden masalah keamanan, dan kontrol proses bisnis. Dan yang ketiga ada analisis kesenjangan. Di sini melakukan gap analysis dengan membandingkan nilai capaian kapabilitas aktual saat ini dan target level ideal manajemen. Dan yang keempat yaitu ada roadmap perbaikan. Ini merumuskan rekomendasi strategi optimasi operasional konkret dan menyusun peta jalan perbaikan tata kelola layanan secara bertahap. Boleh dilanjut? Oke, pada tahap ini ada objek dan domain evaluasi. Ruang lingkup objek audit. Yang pertama ini audit dibatasi pada interaksi antarmuka atau front end, repositori data publik tanpa menguji arsitektur back end. Yang kedua, interaksi pengguna yang diamati peninjauan cara akses, penyaringan, dan pengunduhan data. Dan di sini domain yang kita pakai ada DSS 01 yaitu Manage Operation, DSS 02 sebelumnya. Oke. Saya lanjut dari DSS 02 Manage Service Request dan Incident, DSS 03 Manage Problem, DSS 05 Manage Security Service, dan DSS 06 Manage Business Process Control. Baik, selanjutnya di sini ada slide pendekatan observasi, di mana yang pertama itu analisis eksternal, di mana menilai antarmuka sistem secara langsung seperti website, portal satu data, dan menelaah kebijakan yang tersedia secara publik atau dokumen pendukung audit. Yang kedua itu ada evidence base, yaitu pengumpulan bukti melalui kuesionerasi, yaitu responsible, accountable, consult, dan informed. Dan telah dokumen teknis atau mencampuri alur kerja operasional harian. Dan yang terakhir ada validasi netral, di mana temuan di audit dan divalidasi silang melalui cross-check dokumen untuk memastikan hasil yang disajikan. Di sini juga masih sama, yaitu pendekatan observasi, di mana yang pertama ada kuesioner, yaitu penyebaran kuesioner ditujukan kepada pihak pengelola TI dan manajemen yang memiliki wewenang, di mana penentuan responden didasarkan pada panduan RACI agar data yang diperoleh akurat. Selanjutnya ada maturity level 0 sampai 5. Nah, ini merupakan skala tingkat kematangan proses TI berdasarkan kerangka kerja COVID yang menggambarkan sejauh mana sebuah proses TI dikelola secara terstruktur. Di mana level 0 itu incomplete proses, di mana proses belum diterapkan sama sekali atau gagal mencapai tujuannya. Level 1 perform proses. Proses ini sudah dijalankan dan mencapai tujuannya, tetapi belum terkelola secara formal. Selanjutnya ada level 2, manage proses. Proses ini sudah direncanakan, dipantau, dan disesuaikan. Dan hasil kerja dikelola dengan baik. Dan selanjutnya di level 3, establish proses, di mana proses sudah distandarkan dan diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Selanjutnya di level 4 ada predictable proses. Proses ini dijalankan dalam batas-batas terdefinisi dan hasilnya bisa diprediksi atau diukur secara kuantitatif. Yang terakhir ada level 5, optimize proses. Proses terus ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi tujuan bisnis saat ini dan masa depan. Dan selanjutnya ada skala penilaian, ada NPLF. Yang pertama itu ada F atau Fully, di mana terhitung dari 100 hingga 85%, di mana praktik sudah diterapkan penuh dan menyeluruh. Selanjutnya ada L atau Large, itu bernilai 85 hingga 50%, dan praktik sudah diterapkan luas dan konsisten tetapi belum sempurna.
Yang ketiga ada P atau partial, bernilai 50 hingga 15%, di mana praktek baru diterapkan dan belum menyeluruh atau belum konsisten. Dan yang terakhir ada N atau not, bernilai 15 hingga 0, di mana praktek belum ada bukti penerapan yang berarti. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pemetaan matriks penugasan atau RACI. Jadi pada RACI ini kita membagi antara peran, di mana untuk anggota kelompok kami itu kita dibagi untuk meneliti atau melakukan analisa domain, dengan masing-masing domain itu di DSS 1 ada Patia, lalu di DSS 2 Bayu, DSS 3 Pais, DSS 5 Rangga, dan yang DSS 6 Alia. Masuk ke pembahasan desain faktor COVID 2019. Di mana pendekatan analisisnya, kita menentukan arah strategis tata kelola menggunakan 10 desain faktor COVID 2019. Di mana ini untuk menyelaraskan kebutuhan portal satu data dan memprioritaskan tata kelola. Fokus utama yang kita lakukan itu hasil asesmen terhadap seluruh faktor-faktor tersebut akan memberikan justifikasi empiris mengapa domain DSS atau Deliver Service Support memerlukan interpretasi probabilitas yang mendesak. Nah, sini saya coba buka dulu untuk Excel-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan desain faktor 1, yaitu enterprise strategi, yang dimana analisis enterprise strategi ini digunakan untuk memetakan prioritas strategi instansi pengelola dalam menjalankan dan mengembangkan platform teknologi informasi. Dan di tabel ini, yang berdasarkan grafik input pada tabel ini, strategi cost leadership mendapatkan skor mutlak tertinggi, yaitu 5, yang berarti instansi menuntut tata kelola operasional yang sangat efisien dan menghemat biaya. Lalu hal ini diikuti juga oleh strategi client service atau stability dengan skor tertinggi, yaitu 4, yang membuktikan adanya tuntutan untuk menciptakan layanan publik atau pusat integrasi data yang kokoh, stabil, dan berjalan tanpa hambatan. Sebaliknya, strategi innovation dan differentiation hanya mendapatkan skor 2, dan sementara growth mendapatkan skor terendah yaitu 1. Dan kedua nilai ini berada di bawah standar rata-rata, yaitu baseline 3. Boleh dilanjut DF2? Oke. Pada DF2 ini menjelaskan enterprise goal, yang dimana hasil penilaian enterprise goal ini tujuannya memiliki prioritas tertinggi adalah quality of management of input information dengan nilai 5, dan diikuti compliance with external laws dan regulation serta customer oriented service culture dengan nilai 4. Dan hal ini terlihat pada tabel tersebut, dan hasil ini mengidentifikasi bahwa orientasi operasional portal satu data Kemenaker secara mutlak didorong oleh urgensi kualitas informasi manajemen EG07 dengan nilai skor maksimal 5, dan prioritas ini berkolerasi langsung dengan tingginya tuntutan kepatuhan terhadap regulasi eksternal EG03 serta budaya pelayanan publik EG05 yang masing-masing memperoleh skor 4. Sebaliknya, objektif berorientasi komersial seperti penciptaan portofolio kompetitif yaitu EG01 maupun inovasi bisnis yaitu EG13 menepati posisi terendah skor 1. Secara empiris, temuan ini memberikan justifikasi bahwa arsitektur tata kelola teknologi informasi instansi mewajibkan dikerucutkan pada penguatan kapabilitas perlindungan aset informasi melalui domain keamanan infrastruktur DSS 05 dan keandalan manajemen data DSS 06. Dan di sini DF1 ini DF1 dan DF2 menentukan arah strategi seperti domain
cost leadership, dan client service, serta tujuan utama, seperti quality of management information complaints, ditarik langsung dari mandat berdirinya portal tersebut, serta dokumen perencanaan kementerian. Dan sumber buktinya yaitu pertama ada Peraturan Presiden Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Regulasi ini mengamanatkan bahwa portal data harus menyajikan informasi yang akurat, mutakhir, dan terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu terdapat di EG 07. Selanjutnya ada dokumen rencana strategis, yaitu atau Renstra Kementerian Ketenagakerjaan. Di sini menjabarkan target efisiensi operasional kementerian dan peningkatan pelayanan publik. Dan satu lagi ada situs resmi Satu Data Kemenaker.go.id. Di sini visi misi yang tertera pada portal berfokus pada integrasi dan transparansi data publik. Oke. Selanjutnya kita masuk pada pemetaan desain faktor 3 risk profile. Jadi analisa risk profile ini difokuskan pada identifikasi skenario risiko TI yang paling signifikan bagi organisasi untuk menentukan bobot kepentingan dan objektif tata kelola. Berdasarkan hasil pemetaan ini, ditemukan bahwa profil risiko instansi didominasi oleh ancaman malware, peretasan, dan malware, serta tantangan dalam data dan informasi manajemen. Kedua kategori risiko ini mencerminkan tingginya paparan sistem terhadap ancaman cyber eksternal serta kompleksitas pengelola aset informasi sensitif milik warga negara. Di mana kita bisa temukan di sini bahwa hasil result governance management objective implement yang mengindikasikan bahwa objek kita kelola pada domain DSS 05 dan DSS 06 menempati prioritas tertinggi dengan tingkat perlindungan yang krusial. Skor ancaman tinggi pada logical attacks dan data manajemen didasarkan pada rekam jejak insiden keamanan cyber nasional pada sektor pemerintahan dan kerentanan sistem integrasi data, di mana kami mendapatkan sumber dari dokumen profile resiko SPDE, Isadatin Kemenaker, di mana catatan internal dan atau register risiko kementerian yang mencatat potensi kegagalan sistem operasional harian atau ancaman kebocoran data. Lanjut, DF4. Berdasarkan hasil pada perhitungan desain faktor 4, ditemukan bahwa kesenjangan antara pengetahuan bisnis dan teknis serta masalah rutin terkait kualitas dan integrasi data dari berbagai sumber instansi menjadi kendala utama dengan nilai dampak tertinggi. Masalah integrasi dan kualitas data ini menjadi batu sandungan kritis mengingat fungsi utama portal adalah menyatukan data tersebar. Di sini bisa dilihat atau mendapatkan nilai 3 itu di kesenjangan pengetahuan bisnis dan teknis serta masalah dalam kualitas data dan integrasi, di mana sumber yang kita dapat itu dari laporan audit internal atau Inspektorat Jenderal Kemenaker. Temuan audit sebelumnya terkait kinerja TI atau keluhan layanan dari kementerian atau lembaga lain yang mencoba menarik data dari portal Kemenaker. Lalu di sini juga kita dapat sumber buktinya dari logout desk atau ticketing system Pusadatin Kemenaker, di mana data historis yang mencatat keluhan error saat proses informasi data atau downtime aplikasi. Di sini ada DF5, analisis threat landscape, digunakan untuk mengevaluasi peta landscape ancaman cyber yang dihadapi oleh website Satu Data Kemenaker. Hasil pemetaan menunjukkan tingkat risiko keamanan yang signifikan dengan presentasi high threat sebesar 80% dan normal threat sebesar 20%. Tingginya, angka ancaman ini mengindikasikan bahwa sistem beroperasional di lingkungan yang sangat rentan terhadap serangan cyber seperti kebocoran data, DDoS, dan malware. Berdasarkan visualisasi spider chart, tingginya ancaman ini secara langsung mendorong nilai kepentingan subdomain DSS 05, Manager Secure Service, sebagai
prioritas tertinggi. Oleh karena itu, penguatan keamanan informasi melalui enkripsi data, penerapan firewall, dan pengetatan kontrol akses menjadi kebutuhan mutlak untuk menangkal resiko eksternal. Untuk skor ancaman tinggi pada logical attack dan data manajemen didasarkan pada rekam jejak insiden keamanan cyber nasional pada sektor pemerintahan dan kerentanan sistem integrasi data. Di sini sumber buktinya ada laporan tahunan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) mempublikasikan status landscape ancaman cyber di Indonesia, di mana domain .go.id sering menjadi target utama serangan malware atau web defaction. Untuk selanjutnya di DF 06 dilakukan untuk menilai tingkat pemenuhan kewajiban dan kepatuhan organisasi terhadap hukum serta regulasi yang berlaku demi menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi publik. Hasil penilaian menunjukkan bahwa kebutuhan kepatuhan didominasi oleh tingkat normal sebesar 75% yang mencangkup agregat regulasi Satu Data Indonesia, UU Perlindungan Data Pribadi, serta tata kelola SPBE. Sementara itu, kategori high berada di angka 25%. Angka-angka ini mengindikasi bahwa meskipun sebagian besar aspek kepatuhan berjalan di tingkat standar, portal Satu Data Kemenaker tetap memiliki kewajiban regulasi ketat yang mempengaruhi prioritas tata kelola pelayanan TI, sehingga validitas pengelolaan data dan enkripsi informasi ketenagakerjaan bersifat mandatori serta patuh hukum. Untuk argumennya, tingkat kepatuhan yang sangat tinggi dipicu oleh regulasi negara yang meningkat secara hukum terkait perlindungan data warga negara dan sistem elektronik. Dari sumber buktinya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mewajibkan instansi pemerintahan melindungi data sensitif. Selanjutnya ada Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Standar Kepatuhan Arsitektur TI dan Keamanan Informasi bagi seluruh kementerian. Ya, di sini saya akan menjelaskan DF7, yaitu di DF7 itu membahas tentang role of IT, di mana peran teknologi informasi pada portal Satu Data menempatkan kategori support pada nilai tertinggi yaitu 5, diikuti oleh Factory dengan 4, sementara turnaround hanya bernilai 2, dan strategi berada di posisi terendah dengan nilai 1. Nah, baseline masing-masing kategori berada di angka 3. Selanjutnya, hasil input ini menunjukkan bahwa TI di instansi ini lebih diposisikan sebagai penopang stabilitas operasional dan penggerak proses bisnis dibandingkan sebagai sarana transformasi cepat maupun alat untuk memenangkan persaingan strategis. Nah, di sini juga karena bukan berperan untuk persaingan komersial, fokus tata kelola perlu diarahkan pada pemeliharaan stabilitas sistem melalui domain DSS. Baik, selanjutnya ada DF8. Di sini membahas tentang importance of sourcing model for IT, di mana di sini itu memetakan strategi organisasi dalam memilih model penyediaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi, sekaligus menggambarkan sejauh mana instansi mengandalkan pihak ketiga dibandingkan sumber daya internal dalam menjalankan operasional TI-nya. Nah, berdasarkan hasil pemetaan tersebut, strategi operasional portal Satu Data didominasi oleh pemanfaatan teknologi cloud sebesar 50%, di mana cloud itu dikomunikasikan dengan pendekatan pengelolaan internal atau in-source sebesar 40%, serta porsi
minimalis outsourcing sebesar 10%. Nah, dari komposisi ini membuktikan bahwa portal sangat mengandalkan fleksibilitas dan skalabilitas arsitektur cloud untuk memproses lalu lintas data nasional yang masif dan terus bertumbuh. Nah, di sini juga tanpa perlu investasi besar pada infrastruktur fisik. Nah, di sisi lain juga dominasi porsi insource menunjukkan bahwa organisasi tetap ingin mempertahankan kendali penuh atas aspek teknis dan operasional yang bersifat sensitif. Nah, secara keseluruhan, strategi sourcing ini mencerminkan upaya organisasi untuk menyeimbangkan efisiensi biaya dan skalabilitas layanan cloud dengan tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan data tenaga kerja nasional melalui kontrol penuh dari tim teknis internal. Baik, selanjutnya untuk DF9 yaitu analisis IT implementation methods. DF9 memetakan metode yang digunakan organisasi dalam merancang dan mengimplementasikan solusi teknologi. Berdasarkan data pada Excel, pengelolaan portal satu data didominasi oleh metode tradisional sebesar 50%, lalu dikombinasikan dengan metode Agile sebesar 40%, serta pendekatan DevOps sebesar 10%. Lalu dominasi pendekatan tradisional ini mutlak diperlukan pada portal pemerintah karena menuntut dokumentasi terstruktur dan kepatuhan birokrasi yang kaku demi menjamin validitas dan data nasional. Lalu kombinasi antara kontrol ketat tradisional dan kecepatan rilis metode modern agile serta DevOps ini mewajibkan prioritas tata kelola difokuskan pada domain deliver, service, dan support atau DSS. Pengelola harus mampu menyeimbangkan stabilitas operasional harian pada domain DSS 01, penanganan insiden yang responsif pada domain DSS 02, serta pengawasan kelancaran sirkulasi data pada domain DSS 06 agar sinkronisasi sistem tetap terjaga. Lalu Dev10 digunakan untuk mengevaluasi tingkat kecepatan dan kedewasaan instansi dalam mengadopsi tren teknologi baru. Berdasarkan pemetaan input pada Excel, strategi operasional portal satu data menempatkan posisi follower pada porsi mutlak sebesar 80%, sedangkan porsi first mover dan slow adapter masing-masing hanya berada di angka 10%. Lalu pilihan menjadi pengikut atau follower ini menunjukkan sikap organisasi yang cenderung berhati-hati. Pengelola portal lebih memilih untuk mengadopsi teknologi atau pembaruan sistem setelah teknologi tersebut terbukti stabil, aman, dan sukses diimplementasikan di sektor industri lain. Lalu untuk bukti DF9 dan 10, di sini yang poin pertama adalah pedoman tata kelola proyek TI Kementerian atau SDLC Software Development Lifecycle. Dokumennya internal yang mewajibkan tahapan persetujuan formal berbasis tradisional atau waterfall dalam setiap rilis fitur baru agar sesuai dengan standar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Poin kedua, kajian adopsi teknologi Kemenaker, bukti wawancara dengan manajemen TI yang menunjukkan bahwa Kementerian biasanya baru mengadopsi teknologi seperti framework tertentu setelah teknologi tersebut terstandarisasi dan terbukti aman di industri lain atau strategi follower. Baik, di sini saya akan melakukan penjelasan tentang output dari DF1. Yang dimana ini sasaran strategis ini mendorong peningkatan kepentingan pada domain deliver, service, dan support dengan penekanan utama yang merata pada aspek pengelolaan operasional harian di domain DSS 01 serta jaminan ketidaksediaan layanan sistem yang aman pada domain DSS 05. Hasil asesmen ini memberikan dasar ilmiah bahwa keberhasilan
pemenuhan strategi satu data Indonesia sangat bergantung pada kemampuan tim pengelolaan dalam menjaga stabilitas layanan infrastruktur sekaligus memitigasi gangguan operasional secara berkala. Oke, di sini DF2 outputnya yaitu kebutuhan mutlak akan informasi yang berkualitas tinggi atau EG07 dan kepatuhan regulasi atau EG03 yang memaksa domain 05 keamanan dan DSS 06 manajemen data berada di titik kepentingan tertinggi. Hasil pemetaan pada gambar tersebut membuktikan bahwa untuk menghasilkan portal satu data yang terpercaya dan berorientasi pada pelayanan publik, organisasi wajib memperkuat tata kelola keamanan dari hulu ke hilir serta memastikan keandalan prosedur pengelolaan data agar terhindar dari anomali informasi. Selanjutnya, kita akan melihat hasil keluaran dari desain faktor 3 Rex Profile. Di sini kita melihat bahwa hasil yang terlihat adalah DSS 5 dan DSS 6 menempati prioritas tinggi dengan tingkat kepentingan perlindungan yang krusial. Hasil ini memberikan justifikasi empiris bahwa strategi mitigasi pada portal satu data harus difokuskan pada pengaturan arsitektur keamanan jaringan dan pengawasan integrasi data serta sistematis. Dengan memosisikan domain DSS 5 dan DSS 6 sebagai fokus utama, organisasi dapat lebih efektif dalam menutup celah kerentanan yang sering dieksploitasi dalam logical attack, meminimalisir potensi insiden kebocoran data yang berdampak luas pada kepercayaan publik, serta menjamin bahwa seluruh data yang terintegrasi tetap valid dan terlindungi sesuai dengan standar tata kelola yang tetap. Lalu di sebelahnya kita melihat hasil keluaran atau output dari desain faktor 4 untuk IT related issue. Di mana kita melihat bahwa indikasi tertingginya itu ada di DSS 3 dan yang menyusul di DSS 2. Di mana area ini menjadi yang paling membutuhkan perbaikan segera. Asesmen ini memberikan dasar bagi organisasi untuk mengoptimalkan mekanisme penanganan kendala integrasi serta memperkuat kolaborasi antar instansi penyedia data. Di mana dengan menetapkan fokus pada DSS 02 dan 03, pengelolaan portal satu data dapat menekan risiko hambatan operasional dan meningkatkan akurasi sinkronisi data antar target dan memastikan solusi teknologi dibangun dapat menjembatani kebutuhan pemangku kebijakan dan tim teknis secara selaras. Selanjutnya, DF5, hasil dari visualisasi spider chart pada DF5 menunjukkan bahwa tingginya ancaman cyber 80% hingga secara langsung mendongkrak nilai kepentingan subdomain tertentu. Proprietaritas tertinggi jatuh pada DSS 5 yang grafiknya condong paling ekstrim mendekati garis terluar. Hal ini menegaskan bahwa penguatan keamanan informasi seperti enkripsi data, penerapan firewall, dan pengetakan kontrol akses merupakan kebutuhan mutlak yang harus diimplementasikan pada website satu data Kemenaker untuk menangkal resiko eksternal. Untuk spider chart pada DF6, di mana grafik meruncing tajam pada domain DSS 05 keamanan, ini menegaskan bahwa website satu data Kemenaker wajib memprioritaskan tata perlindungan integrasi data, enkripsi, dan pemenuhan standar regulasi keamanan menjadi instrumen pelayanan yang paling krusial untuk dipenuhi dibandingkan subdomain lainnya yang berada pada area nilai yang jauh lebih rendah. Terus selanjutnya di sini saya akan jelaskan output dari DF7 dan 8, di mana yang pertama itu ada di DF7, di mana hasil pemetaan pada bagian resulting governance dan manajemen objektif menunjukkan bahwa seluruh domain
Deliver, Service, and Support DS1 sampai 6 memperoleh tingkat kepentingan yang tinggi dan relatif merata. Tercermin dari sebaran nilai yang berada pada kisaran negatif signifikan di hampir seluruh sumbu domain. Nah, sebaran ini juga menegaskan bahwa peran domain TI sebagai support dan factory secara langsung menuntut penguatan tata kelola operasional secara menyeluruh, bukan hanya pada satu domain tertentu. Nah, ketergantungan ini juga yang berdampak nyata pada kebutuhan pengelola portal untuk menjamin kontinuitas layanan harian, mempercepat penanganan insiden, serta memastikan keandalan sirkulasi. 8, di mana pilihan strategi berbeda antara cloud, insource, dan outsourcing secara langsung mempengaruhi penentuan bobot target tata kelola pada hasil pemetaan resulting governance dan manajemen objektif. Dari hasil ini, laba memperlihatkan besaran nilai kepentingan yang merata dan signifikan di seluruh domain. Nah, sebaran ini juga memberikan kesimpulan teoretis bahwa integrasi antara infrastruktur cloud dan pengelolaan insource memerlukan pengawasan operasional yang ketat, di mana khususnya pada aspek manajemen kapasitas sistem di DS01, penanganan kerentanan akses hibrida di DSS05, serta akuntabilitas prosedur penyimpanan aset informasi di DSS06, di mana agar portal tetap berjalan dengan performa optimal, aman, dan andal meski mengandalkan kombinasi model penyediaan layanan dari sumber internal maupun eksternal. Lanjut untuk DF9 output, grafik radar menunjukkan sebaran tingkat kepentingan yang merata di seluruh domain deliver, service, dan support. Hasil analisis ini membuktikan bahwa kombinasi antara kontrol terstruktur dari metode tradisional dan fleksibilitas metode modern mewajibkan pengelola portal untuk memperkuat jaminan operasional yang stabil pada domain DSS01, penanganan insiden yang responsif pada domain DSS02, serta manajemen data yang akuntabel pada domain DSS06 agar seluruh data hasil rilis tetap sinkron. Lalu lanjut output DF010, grafik jaring laba-laba memperlihatkan penyebaran nilai kepentingan yang konsisten di area domain deliver, service, and support. Hasil asesmen ini menegaskan bahwa karena portal fokus menggunakan teknologi yang sudah matang, maka fokus utama tata kelola adalah memastikan keandalan operasional sehari-hari pada domain DSS01 hingga DSS03, serta memperketat keamanan cyber pada domain DSS05 untuk menutup celah eksploitasi yang sudah umum diketahui pada teknologi tersebut. Ada DSS01 dengan tujuan menyampaikan hasil operasional produk dan layanan IT sesuai rencana. Berikutnya, di sini kenapa DSS01 berhenti di level 4? Dikarenakan pengelolaan kinerja dan kapasitas pemrosesan infrastruktur masih bersifat reaktif. Organisasi memang sudah memantau sistem, namun belum konsisten dalam memanfaatkan matriks kuantitatif untuk memprediksi serta mengoptimalkan beban kerja secara berkala. Maka itu, kita memberi nilai P pada level 4 tersebut. Selanjutnya, DSS0103 dengan tujuan menyampaikan hasil operasional produk dan layanan IT sesuai rencana, berhenti juga di level 4 dengan status P yang disebabkan karena sistem pemantauan log event belum sepenuhnya terpusat di seluruh lini serta analisis terhadap trend log belum dilakukan secara rutin untuk mendeteksi potensi ancaman keamanan sebelum berdampak pada pengguna. Sebelumnya pada DSS01
Sebenarnya gue mau ngomong itu dulu tapi gue lupa. Mau ngomong pertanyaannya tapi gue lupa. Maksudnya kelarin DSS dulu baru pertanyaan gitu. Oke. Udah. Oh, ini pertanyaan Enggak pertanyaan. Sebelumnya pada DSS 01.03 terjadi kekeliruan di mana tidak memiliki pemberhentian yaitu nilai P. Untuk sekarang sudah diperbaiki dan sudah diberhentikan pada level 4 dengan pernyataan yang sudah kita teliti lagi. Ya, di sini saya akan menjelaskan DSS 02, di mana tujuan dari DSS ini tuh untuk mencapai peningkatan produktivitas dan meningkatkan gangguan melalui resolusi cepat atas pertanyaan dan insiden pengguna, menilai dampak dari perubahan dan menangani insiden layanan, menyelesaikan permintaan pengguna dan memulihkan layanan sebagai respon terhadap insiden. Selanjutnya di sini di DSS 0202 saya memberikan nilai P di level 3 karena adanya prosedur standar yang benar-benar seragam di seluruh unit atau departemen dan pemanfaatan data historis secara proaktif untuk mendeteksi masalah sistematik sebelum meluas. Di mana pada praktiknya tiap layanan kemenaker kemungkinan masih menjalankan mekanisme pencatatan dan klasifikasinya dengan gaya masing-masing yang belum sepenuhnya seragam. Dan di mana data historis itu baru dipakai secara reaktif untuk laporan atau saat ada masalah saja. Bukan sebagai alat analitik rutin yang aktif mencegah insiden sehingga kapabilitas ini baru terbangun sebagian bukan menyeluruh. Oke, selanjutnya di DSS 03 sama juga tujuannya, dan langsung aja ke kenapa saya memberikan nilai P juga di level 3, karena otomatisasi swalayan atau self-help dan model permintaan standar baru diterapkan pada sebagian kecil jenis layanan yang paling sering diminta. Nah, di mana sementara mayoritas jenis permintaan lain belum memiliki alur baku semacam itu dan tetap bergantung pada intervensi manual petugas. Di mana kondisi ini juga menunjukkan bahwa kemandirian layanan belum menjangkau seluruh jenis permintaan secara konsisten. Sehingga pemenuhan permintaan belum bisa dikatakan efisien dan otomatis secara menyeluruh, melainkan baru terlaksana secara parsial di sejumlah layanan prioritas saja. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dikasih minggu kemarin, di mana kenapa di DSS 0202 tidak ada nilai P dan hanya L saja dan tidak lanjut ke level selanjutnya. Karena sebelumnya saya mengikuti kitab yang sudah ada di sini dan tidak pikiran untuk menambahkan level, tapi setelah direvisi, saya akhirnya menambahkan level 3 dengan level asesmennya itu membangun dan menetapkan prosedur standar perusahaan untuk pencatatan, klasifikasi, dan penentuan prioritas insiden yang konsisten di seluruh departemen atau unit layanan, serta menggunakan data historis tersebut secara proaktif untuk mengidentifikasi masalah sistematik sebelum menjadi insiden yang berdampak luas. Dan di level assessment ini saya memberikan nilai P sesuai dengan penjelasan saya yang tadi. Baik, selanjutnya untuk DSS 03, tujuan DSS 03 itu meningkatkan persediaan dan tingkat layanan dengan mengurangi masalah operasional.
Lalu kenapa berhenti di P? Pada asesmen level 2, organisasi berhasil mendapatkan nilai L dan F di semua aspek identifikasi masalah. Namun, saat dinilai untuk kriteria level 3, pernyataan ketiga, organisasi mendapat nilai P. Hal ini terjadi karena proses integrasi katalog masalah tunggal secara penuh dengan sistem manajemen insiden dan CMDB. Pelaksanaannya baru parsial atau tercapai sebagian. Akibat nilai P ini, proses tidak bisa dikatakan lulus sempurna di level 3. Lalu selanjutnya 0305 tujuan langsung ke kenapa berhenti di nilai P. Pada level 2 dan level 3, proses pencegahan masalah secara proaktif berjalan mulus dengan skor L. Namun ketika beranjak ke level 4, pernyataan ketiga, organisasi kembali tersandung nilai P. Alasannya adalah aktivitas pelacakan dan analisis tren masalah untuk mengoptimalkan sumber daya baru terimplementasi secara parsial, sehingga perjalanan terhenti dan tidak bisa mencapai target maksimal. Dan untuk menjawab pertanyaan Ibu dosen, kenapa di DSS 0301 level 2 ada yang F? Yang pertama, poin pertama, struktur organisasi yang baku. Sebagai instansi kementerian atau Pusdatin Kemenaker, pembagian kerja dan struktur birokrasi penanganan TI sudah diatur secara formal, tertulis, berdasarkan kaku. Lalu poin kedua, pemisahan tugas yang jelas atau silo efektif. Kemenaker telah sukses menetapkan tingkatan eskalasi dukungan support tier yang jelas berdasarkan keahlian masing-masing tim teknis. Ketika sebuah masalah masuk ke meja bantuan atau helpdesk, sistem secara otomatis langsung mendistribusikannya ke dalam dukungan spesifik, seperti tim jaringan, tim database admin, tim web developer, atau pihak vendor ketiga, tanpa ada tumpang tindih wewenang atau job overlap. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dari DSS 05. Di sini tujuannya adalah meminimalkan dampak bisnis dan kerentanan dan insiden keamanan informasi operasional. Lalu, kenapa berhenti di level 4 menggunakan P? Karena meskipun proses keamanan jaringan telah ditetapkan dengan baik, pada level 4 ini masih terdapat dua indikator yang memperoleh nilai P, yaitu pengujian keamanan sistem secara berkala dan pelaksanaan penetration testing. Kenapa berhenti di level 4? Karena masih terdapat dua indikator juga yang memperoleh nilai P, yaitu penyimpanan audit trail dan peninjauan hak akses secara berkala. Di sini audit trail merupakan catatan aktivitas pengguna selama akses sistem. Indikator ini memperoleh nilai parsial karena belum ditemukan bukti bahwa audit disimpan secara lengkap, dipantau secara berkala, dan digunakan sebagai bahan evaluasi keamanan sesuai regulasi. Dan yang kedua itu P juga, yaitu peninjauan hak akses dilakukan untuk memastikan bahwa hanya penggunaan yang masih memiliki kewenangan yang dapat mengakses sistem. Nilai P ini diberikan karena belum ditemukan bukti bahwa adanya evaluasi hak akses secara berskala, seperti dokumentasi review akun atau penghapusan akun yang sudah tidak aktif. Sebelumnya terjadi kendala yang dimana saya beranggapan bahwa kalau P itu sudah berhenti, jadi tidak diisi, dan di sini sudah saya revisi bahwa level keduanya juga, nomor keduanya, sudah saya isi P, dan secara kesimpulan bahwa kenapa saya menaruh P di situ karena proses pengelolaan identifikasi dan hak akses telah diterapkan secara konsisten, namun organisasi belum dapat mencapai level 5 karena belum terdapat bukti bahwa audit trail dan review akses itu dilakukan secara berkala sebagai proses peningkatan keamanan yang berkelanjutan. Kita masuk ke pembahasan untuk level assessment DSS 06, di mana tujuan pada level assessment DSS 06 ini adalah menjaga integritas informasi dan keamanan aset informasi yang ditangani dalam proses bisnis di perusahaan atau operasi yang dialihdayakan.
Untuk menjawab kenapa pada DSS 0602 berhenti pada level 4, di sini pernyataannya menunjukkan bahwa diminta bahwa apakah website dari satu data kemenaker ini mengimplementasikan matriks kuantitatif dan sistem monitoring otomatis pada performa pengiriman datanya. Nah, pada hasil temuan yang saya lakukan, bahwa ternyata pada sistem performa website mereka itu belum ada matriks kuantitatif otomatis, di mana untuk pengukuran efektivitas kendali operasi belum didukung oleh instrumen internal yang mengumpulkan data kinerja secara otomatis. Lalu ditemukan juga bahwa ada keterbatasan ruang lingkup audit eksternal, tidak ditemukan bukti empiris seperti dashboard kontrol internal atau laporan analisis varian statistik yang menunjukkan bahwa manajemen secara berkala mengevaluasi deviasi operasi menggunakan batas kendali kuantitatif yang ditentukan. Maka proses evaluasi saat ini masih terindikasi bersifat laporan manual periodik. Makanya dia berhenti pada nilai T di level 4. Lalu selanjutnya pada DSX 0605 berhenti pada level 4 juga, di mana pernyataannya diminta apakah portal satu data ketenaga kerjaan berhasil menyajikan transparansi informasi terkait rata-rata waktu respon, di mana di sini seharusnya pada penyempurnaannya sistem pemantauan kuantitatif dapat mengolah akuntabilitas layanan saat terjadi lonjakan ANSI. Nah, untuk membuktikan level ini, kebetulan saya melakukan uji test case menggunakan untuk membuktikan kenapa nilainya berhenti pada P di level 4 ini. Saya melakukan uji test case sederhana menggunakan Gmeter, di mana saya menguji apakah sistem akan menampilkan pembatasan atau pemblokiran sementara saat menerima lonjakan request massal yang mencurigakan dari satu IP dalam waktu singkat. Di mana hasilnya ini menunjukkan bahwa ketika dilakukan pengujiannya, infrastruktur server web satu data memiliki kapasitas bandwidth dan performa hardware yang sangat andal dan scalable, mampu memproses konkurensi data publik skala besar tanpa mengalami degradasi layanan down. Namun di sisi lain ini akan berdampak buruk pada kejahatan atau logical attack-nya, di mana dengan tidak adanya pemblokiran dari dan lonjakan antrian abnormal ini membuktikan bahwa bisa saja data dari satu data ini akan gampang untuk diretas. Lalu selanjutnya pada level DSS 0606 itu berhenti juga pada level P, di mana pada level assessment yang diminta adalah apakah sistem memiliki sistem mekanisme pemantauan kuantitatif yang mampu mendeteksi secara proaktif, membatasi aktivitas penyimpangan, traffic brute force dari perangkat luar sebelum terjadi pelanggaran keamanan aset data. Nah, di sini saya juga melakukan lagi pengujian, di mana saya mencoba untuk mengakses portal tanpa melakukan login. Jadi saya melakukan sedikit pengujian, di mana saya mencoba mengakses pasca URL panel admin dengan menambahkan slice admin atau slice dashboard. Lalu ternyata benar saja kalau misalkan hasilnya itu muncul kayak tampilan untuk login gitu. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke akses dashboard tersebut. Namun karena masih bisa diakses dengan URL yang saya tambahkan tadi, admin/dashboard itu, maka tetap nilainya berhenti pada P. Karena seharusnya ini bersifat rahasia untuk publik begitu. Lanjut ke pembahasan perhitungan domain. Sebelumnya itu kan kita direvisi karena kita belum dihitung average-nya. Nah, tapi untuk direvisi ini kita sudah tambahkan nilai average. Terus kita juga sudah ketemu nih untuk analisa hasil GAP untuk penelitian hasil asesmen kami.
Untuk kesimpulan domain dengan kinerja optimal, kelompok domain yang dinilai sudah memiliki tata kelola yang sangat matang adalah area yang telah menembus pencapaian current level 4. Berdasarkan data, domain ini mencakup operasional, infrastruktur, dan keamanan sistem pada DSS 01.01, DSS 01.03, DSS 03.05, DSS 05.06, DSS 05.07, serta DSS 06.06. Pencapaian di level ini mengindikasikan bahwa proses bisnis telah terukur secara kuantitatif dan dapat diprediksi dengan baik. Strategi lanjutan untuk kelompok domain ini tidak lagi terfokus pada perbaikan masalah dasar atau pemeliharaan rutin, melainkan diarahkan pada optimalisasi kecerdasan sistem, inovasi berkelanjutan, dan otomatisasi penuh untuk mencapai target maksimal di level 5. Lalu domain yang membutuhkan perbaikan segera adalah area yang memerlukan intervensi dan perbaikan fundamental secara segera adalah domain yang masih tertahan pada tingkat dasar atau current level 2 dan level 3. Prioritas perbaikan paling mendesak harus diarahkan pada DSS 02.02 dan DSS 03.01 yang masih tertahan di level 2. Posisi ini menunjukkan bahwa fondasi manajemen insiden dan pelacakan masalah belum terinstitusionalisasi secara disiplin. Selain itu, penyempurnaan mendesak juga harus dilakukan pada DSS 02.03, DSS 06.02, dan DSS 06.05 yang saat ini masih berada di level 3. Intervensi pada kelompok area ini sangat krusial difokuskan pada penuntasan standarisasi prosedur operasional baku atau SOP, penerapan kebijakan siklus hidup data, serta otomatisasi bantuan layanan agar operasional tidak lagi bersifat reaktif dan bergantung pada penanganan manual petugas. Lalu sekian untuk video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.